Bisa dong. Yo, what's up? Welcome back to TV Rusak. Jadi tadi siang gue sempet whatsappan sama Tony. Iya. Tony Tamrin. Dia Tony Tamrin. teman gue. Dia adalah penyiar radio di satu stasiun radio di Jakarta. Kalau yang satu ini namanya Onyx, dia adalah disc jockey. Sama, dia juga DJ. Terus tadi gue sempat WhatsApp sama dia, terus bikin video. Video apa? Video buat parodi debat calon gubernur. Sebenarnya ini bukan parodi karena kita cuman memasukkan mendabing apa yang sudah terjadi di debat calon gubernur itu ya. Nanti ya dan akhirnya gue suruh ke rumah ke Bekasi, gue jemput, terus ya udah. Oke. Kayak gitu. Silakan disaksikan vlog nggak penting ini ya. Cek di sana. Dan penonton, hadirin, kini kita masuk ke sesi keempat dan ini adalah sesi yang harusnya sangat menarik karena pertanyaan yang diajukan bukan berasal dari tim panelis, tetapi dari para paslon sendiri. Terbuka ruang untuk saling berargumen menjual gagasan terbaik. Yang perlu saya garis bawahi adalah tema pertanyaan harus tetap dalam koridor malam ini, yaitu tentang pembangunan sosial ekonomi untuk Jakarta yang dapat diturunkan ke masalah sosial ekonomi tentunya, transportasi, lingkungan hidup, keamanan, serta pendidikan. Moderator berhak meminta paslon mengganti pertanyaan jika dianggap tidak sesuai atau keluar dari tema yang ditetapkan oleh KPU Jakarta. Sesi ini akan dimulai dari pertanyaan salah satu pasangan calon ke calon lainnya selama 1 menit. Kemudian calon yang ditanya memiliki waktu menjawab selama 1,5 menit. Respon ini akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon penanya selama 1 menit. Dan terakhir kembali ditanggapi oleh paslon penjawab selama 1 menit juga. Dan kita langsung saja supaya bisa menjadi lebih mudah dipahami. Kesempatan pertama saya berikan kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Waktu Anda 1 menit. Silakan. Sebentar, ke paslon 2. Silakan Bu Silvi, Paslon 2 ya? paslon 1 bertanya kepada paslon kedua. Terima kasih Mbak Ira, Pak Basuki, Pak Jarot. Bapak sudah nonton film Jakarta Unfair mungkin ya? Nah, jadi saya hanya ingin bertanya Pak, itu kan tentu dokumenter yang menggambarkan derita dan nestapa dari warga Jakarta, rakyat kecil yang hidupnya sudah sangat sulit dan akhirnya tergusur ke tempat lain. Bapak punya alasan tentunya mengapa menggusur, tetapi bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin sekaligus pengambil kebijakan tersebut melihat warga yang hidupnya semakin sulit begitu, semakin sulit dan akhirnya kehilangan segalanya. Mereka disegel, setelah itu harus terhempas dari kota Jakarta selama-lamanya. Akhirnya nanti pertanyaannya adalah Jakarta ini untuk siapa? Warga yang mana yang kita ingin bahagiakan? Kita ingin kota kita cantik, tetapi bukan karena kecantikan itu kemudian ada tangis yang berlarut-larut di kota ini. Terima kasih Pak Jarod. Oke, baik. Ditahan dulu, paslon 2 Anda memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan. Ya, ini memang mungkin pasangan calon 1 lihatnya hanya lokasi tertentu. Kami itu tidak pernah menggusur daerah yang tidak tinggal di dalam aliran sungai sebetulnya. Jadi kalau sekarang orang Jakarta menikmati musim La Nina saat ini, hampir semua kota negara Asia itu tenggelam. Karena La Nina. Tapi coba lihat Jakarta. Kami mengurangi 2/3 lokasi banjir. Yang dulu di Semper saya datang, itu 3 minggu tenggelam. Sekarang hanya berjam-jam saja. Karena sudah kami kerjakan. Jadi kami bukan melakukan fisik untuk menyingkirkan orang. Justru orang-orang banyak saya temuin bersyukur. Bersyukur sekarang dia merasa keluarganya aman. Kalau dulu kau dengar suara ambulan katanya, wah ngeri, apakah anak saya yang meninggal jatuh ke sungai atau ketabrak. Tapi sekarang dia bisa bekerja dengan baik, ongkos juga tidak bayar. Jadi sekali lagi seolah-olah kami mengusir orang Jakarta. Yang tidak mendapat rusun itu adalah penyewa yang datang dari luar kota sebetulnya. Tapi kalau dia berKTP DKI pasti dapat rusun. Karena rumus kami sangat sederhana. Kalau rusun belum tersedia, terpaksa banjir kami biarkan tetap terjadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu, masih ada 400 titik lebih kalau hujan masih tergenang banjir. Kenapa? Karena pembangunan rusun kami belum siap. Kalau rusun sudah siap, baru kami kerjakan. Itulah yang kami katakan manusiawi kami.
Terima kasih. Baik, paslon 3 kembali. Tanggapan Anda 1 menit. Mari coba kita ingat, kapan kali terakhir rute di Jakarta distrukturkan? Masyarakat Jakarta sudah tumbuh berkembang, rute transportasi kita sudah beberapa dekade ini tak mengalami perubahan. Karena itu salah satu yang justru akan ditonjolkan adalah angkutan massal yang nyaman, Rp5.000 dari mana saja ke mana saja sebagai tiket terusan dan terintegrasi. Bayangkan seperti pembuluh darah. Bayangkan seperti pembuluh darah di badan kita, di mana angkutan massal menjangkau ke semua titik. Dari mulai Transjakarta, MRT, muncul yang lebih kecil, bus, minibus, sampai mikrolet, sampai angkot. Tergantung wilayahnya. Apa yang terjadi? Kita mengintegrasikan sistem transportasi. Lalu yang tidak kalah penting, ongkos salah satu yang besar untuk pendidikan adalah transport. Siswa di Jakarta Rp0 untuk transportasi berangkat dan pulang sekolah. Hadirin, inilah akhir dari seluruh debat perdana Pilkada DKI Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur. Kita tepuk tangan untuk semua paslon dan kita semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog nggak penting kita ya. Dan ini merupakan proyek pertama kita. Betul banget. Jadi kita tadi iseng bikin ya vlog yang nggak penting ini. Sebenarnya ada pesannya. Pesannya adalah Apapun pilihannya, minumnya titit. jadi siapapun yang menang, ya kita dukung aja. Yang penting kita harus menjaga yang namanya kesatuan dan persatuan. Betul. Terus, lu punya KTP DKI nggak? By the way. Nggak ada. Sama gue juga. Tapi jangan lupa, tanggal 15 Februari lo harus pilih. Jadi coblos. Tit. Itu terserah lo. Lu lebih suka nyoblos apa dicoblos? Nyoblos lah. TV rusak. Ciao.